السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له كان قبل المكان بلا مكان وهو الآن على ما عليه كان وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا مرشدا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله أدركنا بإذن الله يا أفضل خلق الله أما بعد عباد الله فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat, kasih sayang dan nikmat Allah, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan ketaatan, dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Dan ini merupakan kesempatan di antara kesempatan-kesempatan terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Anugerah di antara anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah terhadap hamba-Nya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa pula khatib berwasiat pada kita semua, terkhusus pada diri khatib pribadi, agar kita semua senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa dalam makna ada'ul wajibat wa ijtinabul muharramat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah haramkan. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Surah Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap manusia, setiap diri dan individu introspeksi dirinya, melihat dirinya atas apa yang telah dia persiapkan buat hari esok. Dalam bahasa Arab, kata ghad terkadang hari setelah hari ini, yakni besok, dan terkadang kata ghad bermakna yaumul akhirah, bermakna hari akhirat. Dan pada ayat ini perkataan ghad, hendaklah setiap diri
introspeksi, melihat apa yang telah dia persiapkan untuk dirinya buat hari esok, yakni hari setelah dia wafat, hari setelah tidak ada lagi manfaatnya uang dinar dan dirham, yakni hari akhirat. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pada awal ayat, awal firman Allah yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kata iman dalam bahasa Arab, sebagian ulama berkata bahwasanya perkataan iman terkadang dimaknai dengan dasar daripada iman, dan terkadang kata iman dimaknai dengan sempurnanya iman. Seseorang ketika berkata saya tidak beriman, yakni dengan mana tidak sempurna imannya. Dan terkadang kata iman dengan makna dasar iman, yakni Islam. Maka barang siapa yang muslim, sudah barang tentu dia seorang mukmin. Terkadang sempurna imannya, terkadang tidak, tapi dasar imannya telah ada. Dengan keyakinan kepada Allah, dengan ma'rifat kepada Allah, Rasulullah, malaikat, dan perkara-perkara agama, pengagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dan kepercayaan yang benar akan Tuhannya. Dan ini merupakan tujuan utama kita hidup di dunia ini, tujuan diciptakan makhluk manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sempurnanya iman dengan melaksanakan kewajiban atau meninggalkan kewajiban. Sempurnanya iman seseorang dengan melakukan kewajiban yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kewajiban salat Jumat, salat Maghrib, Isya, subuh, berhaji bagi yang mampu, puasa di bulan Ramadan, berbakti kepada orang tua, ikhlas, jujur, redha kepada ketetapan Allah, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, baik kewajiban yang zahir, yang tampak, ataupun kewajiban yang tidak tampak. Karena ada kewajiban-kewajiban yang tidak tampak, seperti ikhlas. Ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang khatib yang berkhutbah tidak ikhlas niatnya karena Allah, hatinya mengharap pujian dan sanjungan, hatinya berharap dunia, maka hakikat sebenarnya orang tersebut telah terjatuh pada maksiat. Orang tersebut telah terjerembab pada dosa yang diharamkan oleh Allah. Bukan dosa yang kecil, akan tetapi dosa besar yang dapat memasukkannya ke dalam neraka. Nabi pernah bersabda, "Ittaqur riya fa innahu syirkul asghar." Jauhilah olehmu perkara riya, karena sesungguhnya ia dosa besar disamai dengan syirik yang kecil. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jangan sampai perbuatan kita baik, mendengarkan khutbah, sholat Jumat berjamaah, namun karena hati yang tidak melakukan kewajiban ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia ketaatan, capek badan namun tidak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Perkara cuma kecil, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pencipta kita, mengharapkan yang memberikan kita makan, akan pada hakikat sebenarnya mengizinkan kita bergerak dan mengizinkan jantung kita tetap berdetak, nafas kita tetap bisa kita hirup, oksigen tetap bisa kita hirup. Para hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di bumi ini, apapun yang terjadi di dunia ini, jabatan, kedudukan, nama, pangkat, harta, dan kenikmatan-kenikmatan dunia pasti berlalu. Apa yang kita kerjakan pasti berlalu. Kebaikan atau keburukan, maksiat atau ketaatan, dosa atau
pasti berlalu. Harta yang dikumpulkan, dunia, nikmat dunia yang diraih, kalau tidak kita yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, meninggal dunia misalnya, maka teruntuklah harta, rumah, mobil dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk selain kita. Apakah disediakan untuk kita oleh anak atau istri atau keluarga kita? Tidak bermasalah secara syariat seseorang mengumpulkan harta atau berusaha untuk mendapatkan jabatan. Namun ruginya dia tidak menggunakan harta, jabatan, kenikmatan dunia untuk akhiratnya. Di waktu yang tidak ada bermanfaat lagi, dinar, dirham, uang, jabatan dan lain sebagainya, sangat merugi dan celaka bagi mereka yang hidup di dunia, namun tidak mendapatkan kebaikan akhirat dari dunia yang dia hidup di dalamnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat orang-orang sebelum kita, mereka yang memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan kehidupan dunianya demi akhirat. Tak jarang dia lapar, namun dalam ketaatan. Nabi Sulaiman alaihissalam memanfaatkan kehidupan dunianya, kekayaan, kekuasaannya. Tidak hanya manusia yang dikuasai, jin, iblis, bahkan angin pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dan dimanfaatkan untuk kebahagiaan akhiratnya, untuk kenikmatan akhiratnya. Yang seperti ini perlu kita teladani. Kita memiliki harta, memiliki uang, memiliki jabatan, kita gunakan untuk ketaatan. Kita gunakan untuk mempersiapkan berkala kita di akhirat. Di akhirat tidak bermanfaat lagi apa-apa yang bermanfaat di dunia. Selanjutnya kita lihat bagaimana Fir'aun dengan kekuasaannya, dengan harta dan kedudukannya, tidak bermanfaat baginya. Matinya tenggelam di 10 Muharram. Ini berlalu waktu tak terasa. Kemarin 1436 Hijriah, sekarang sudah 1437 Hijriah. Berlalu waktu dengan cepat, dengan berbagai macam keadaan. Tetangga meninggal dunia di belakang, di depan ada juga yang meninggal dunia. Buka Facebook, informasi berita yang ada, si fulan meninggal, almarhum si fulan meninggal dunia. Minggu lalu atau sebulan yang lalu baru saja mengukur tanah, sekarang sudah tidak ada. 3 hari yang lalu baru saja beberapa waktu membantu pondok, misalnya salah satu pondok, membantu pondok dalam membangun bangunan kelas, namun 3 hari yang lalu meninggal dunia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang begini keadaan dunia. Waktu silih berganti, kematian juga begitu. Kita menunggu kapan? Apakah kita mau dikejutkan oleh kematian dalam keadaan yang tidak baik? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak sanggup dengan panasnya dunia, dengan teriknya mentari, dengan panasnya rokok saja, bagaimana kita mampu dengan panasnya akhirat. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqidatin nar alfa 'amin hatta marrat." Dihidupkan api neraka 1000 tahun hingga memerah. Wa alfa 'amin hatta yaqut, 1000 tahun kedua hingga memutih. Wa alfa 'amin hatta swaddat fa hiya sauda'u mudlimah, dan 1000 tahun ketiga hingga menghitam, maka api neraka itu hitam. Siapa yang sanggup bagi kita para hadirin yang dimuliakan Allah? Diinjak baranya mendidih otak. Maka dengan kesempatan ini kami mengajak kita semua agar bersusah payah, agar melawan diri, menguatkan hati, melakukan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan bolong-bolong bagi apa yang tidak. Tak lama, 10 menit katakan, 5 menit katakan, ini lebih sangat ringan daripada mendekam di api neraka. Dari sisi lain, berapa banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Allah tidak meminta banyak, namun hati kita yang berat. Dengan perantara kesempatan ini,
Mari kami mengajak, mari kita semua menguatkan hati dan meringankannya untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan agar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ketahuilah hamba yang bertakwa, hamba yang di akhirat tidak akan diazab sedikit pun, tidak di kubur, tidak di padang mahsyar, dan tidak ketika meniti sirat hingga masuknya dalam neraka atau surga. Dia tidak terlebih dahulu diazab dan dimasukkan ke dalam neraka, namun langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi hamba yang dekat kepadanya. Semoga Allah memudahkan bagi kita jalan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ibadallah, fa inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu rahimakumullah azza wa jalla anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim, faqala wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna da'awnaka fastajib lana du'aana فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما همنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واتقوا الله وأقيموا الصلاة. الله أكبر.